Ada beberapa pertanyaan dari Kak Dimas. Yang pertama, gambar di samping ini menunjukkan peristiwa apa? Lalu pertanyaan berikutnya, pernahkah daerahmu mengalami peristiwa seperti itu? Oke, sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi. Kita akan belajar bersama, yaitu materi pelajaran kelas 5 SD, tema 8, subtema kedua, pembelajaran ke-5. Check it out. Sahabat sekolah, mari kita perhatikan gambar yang ada di samping ini. Ada beberapa pertanyaan dari Kak Dimas. Yang pertama, gambar di samping ini menunjukkan peristiwa apa? Lalu pertanyaan berikutnya, pernahkah daerahmu mengalami peristiwa seperti itu? Lalu pertanyaan berikutnya, apa yang dapat kita lakukan dalam menghadapi peristiwa seperti pada gambar di samping? Oke, daripada penasaran, langsung kita lanjut saja. Sahabat sekolah, berikut ini ada sebuah cerita yang ada hubungannya dengan pertanyaan-pertanyaan dari Kak Dimas tadi, yaitu tentang air dan kekeringan, ada kekeringan air. Tetapi di sini ceritanya berjudul Tari Suling Dewa. Tentunya kamu makin penasaran ya. Sahabat sekolah, air merupakan sumber kehidupan. Ketika hujan tidak turun dalam waktu lama, bencana kekeringan dapat melanda suatu daerah. Saat itu banyak kegiatan manusia terganggu karena berkurangnya air bersih akibat kekeringan. Banyak cara dilakukan masyarakat untuk menghadapi bencana kekeringan. Misalnya di Desa Bayan, Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketika musim kemarau tiba, para tokoh adat atau sesepuh adat Desa Bayan melakukan ritual lewat tarian, yaitu tari suling dewa. Nah, tarian tersebut merupakan sarana permohonan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar hujan segera turun. Begitu pentingnya air bagi kehidupan manusia ya. Jika siklus air berputar lancar, ketersediaan air di bumi ini akan terjaga karena air kan tidak akan habis, hanya berpindah tempat. Tersedianya air di bumi menjamin keberlangsungan kehidupan manusia. Kemudian berbicara tentang tari, tadi ada tari suling dewa, kita berikutnya akan mengupas tentang seni tari di Indonesia. Sahabat sekolah, seni tari yang berkembang di Indonesia begitu banyak dan beragam. Tarian daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Tarian biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting. Nah, berikut ini beberapa tarian daerah yang ada di Indonesia. Ada banyak sekali loh. Nah, ini di dalam tabel ada tari sedati, tari saman dari Aceh, kemudian tari serampang 12, tari tortor ini dari Sumatera Utara, kemudian ada tari piring dari Sumatera Barat, yang keempat tari tanda dari Riau. Kalian bisa pause dan baca sendiri, pelajari sendiri, ada banyak sekali. Yang pertama ini ada 10, dari hampir semua provinsi itu pasti ada. Setiap daerah pasti ada tarinya. Kemudian ini ya nomor 11 sampai 20. Nomor 11 tari topeng dari Jakarta, ada tari merak dari Banten, ada tari kancet lidu dari Kalimantan Utara, ada banyak. Kalian bisa baca sendiri.
Berikutnya ini 21 sampai 28 ya, Kalimantan Barat sampai Sulawesi Tenggara. Gitu. Itu adalah kekayaan tarian di Republik Indonesia. Luar biasa bukan? Nah, ini juga sampai Papua, dari Aceh sampai Papua. Luar biasa, ada 34 daerah dengan lebih dari 34, karena setiap daerah hampir tidak hanya satu, ada yang dua, bahkan ada yang tiga. Gitu. Nah, setiap dari daerah tersebut merupakan pola lantai yang mempunyai pola lantai yang menjadi ciri khas. Nah, kemarin kita sudah mempelajari pola lantai. Ternyata setiap tarian tersebut ada pola lantai. Namun berikut ini kita hanya akan mengupas salah satu pola lantai dari tari Seudati dari Aceh. Pola lantai tari Seudati dari Aceh berikut ini. Yang pertama ada pola langkah lurus, kedua pola langkah segi 4, 3 ada bentuk U, 4 zigzag, 5 letter S, 6 segitiga, dan segi 4 silang yang ketujuh. Itu adalah pola lantai tari Seudati dari Aceh. Nah, sahabat sekolah, penyajian tari ini lebih lengkap dengan iringan. Iringan tari merupakan salah satu unsur pertunjukan tari. Ada iringan tari yang berasal dari tubuh manusia, ada juga iringan tari yang berasal dari berbagai alat musik benda yang dimainkan. Iringan tari yang berasal dari tubuh manusia misalnya tepukan tangan, hentakan kaki, dan suara-suara dari mulut atau siulan atau nyanyian. Iringan tari yang menggunakan alat musik, ada yang berupa alat musik tradisional dan ada juga yang berupa alat musik modern. Nah, akhirnya selesai sudah materi kita untuk pembelajaran 5 ini. Berikutnya yaitu tugas. Tugas yang pertama, berdasarkan tadi penjelasan tentang tari suling dewa, kamu isi pertanyaan di dalam tabel yang ada di layar ini. Tugas yang kedua, jawablah pertanyaan di bawah ya, di samping itu dengan benar. Kamu bisa cari jawabannya dengan memutar lagi video di replay video pembelajaran ini dari depan. Gitu. Kemudian kamu cari jawabannya. Oke, selamat mengerjakan tugas. Sahabat sekolah, akhirnya selesai sudah seluruh rangkaian video pembelajaran kita yang kelima ini. Dan bersambung ke pembelajaran berikutnya, yaitu di pembelajaran ke-6. Videonya tetap di channel ini. Pastikan kalian sudah subscribe dan tekan tombol lonceng. Dan jika bermanfaat, kalian boleh share video ini ke teman-temanmu. Oke, saya Kak Dimas. Semoga kalian sukses menjadi orang-orang yang luar biasa, tercapai seluruh mimpinya. Salam semangat luar biasa.